Mengapa terjadi interaksi antar negara-negara di Asia Tenggara? Apa saja faktor yang mendorong dan menghambat interaksi antar negara-negara di Asia Tenggara? Lalu, bagaimana bentuk kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara? Mari kita simak sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Koim dari SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang materi interaksi antar negara-negara Asia Tenggara. Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan konsep interaksi antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, memahami faktor pendorong dan penghambat interaksi antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, mendeskripsikan bentuk kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Materi kita yang pertama yaitu mengenai interaksi antar negara di Asia Tenggara. Jadi, kenapa setiap negara terjadi interaksi satu negara dengan negara yang lain itu melakukan kerjasama. Kerjasama atau hubungan antar negara ini disebut dengan interaksi antar negara. Interaksi atau kerjasama antara dua negara disebut dengan interaksi atau kerjasama bilateral. Kalau kerjasama antara satu negara dengan negara lain atau lebih, jadi satu negara dengan dua negara atau lebih, itu dinamakan dengan kerjasama multilateral. Nah, sekarang contoh interaksi antar dua negara di Asia Tenggara nih ya. Contohnya misalkan Indonesia dengan Singapura. Singapura ini adalah negara kecil, namun negara ini termasuk negara maju di Asia Tenggara. Mereka adalah negara industri terbesar di Asia Tenggara. Kemudian mereka punya sumber daya manusia yang unggul, menguasai teknologi. Selain itu juga teknologinya sudah sangat lengkap ya di Asia Tenggara. Nah, sedangkan kekurangannya ini penduduknya kecil atau sedikit gitu ya. Kemudian mereka tidak mempunyai sumber daya alam. Padahal dua faktor ini sangat berpengaruh nih dalam perkembangan industri. Mereka butuh tenaga kerja kan untuk mendukung atau memasok industri ini. Yang kedua, sumber daya alam ini juga sangat dibutuhkan untuk bahan mentah pembuatan industri. Nah, ketika sebuah negara mempunyai keunggulan, kemudian mereka juga punya kekurangan, maka negara ini punya kebutuhan. Dengan cara apa? Karena kebutuhannya tadi tentang tenaga kerja, pasar, kemudian bahan mentah, mereka harus bekerja sama dengan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan negara Singapura tadi ya. Sekarang mereka harus kerjasama dengan siapa? Nah, bisa jadi dengan negara kita, Indonesia. Indonesia ini merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan nomor 5 di Asia. Ini tentu memberikan dampak yang baik ketika Singapura mau bekerja sama dengan Indonesia. Singapura butuh tenaga kerja, ya enggak? Kita punya banyak sumber daya manusia. Kemudian mereka butuh pangsa pasar. Ketika mereka membuat sebuah industri, lalu ini mau dijual kemana? Nah, kita punya pangsa pasar itu. Jadi dijual ke Indonesia karena jumlah penduduk kita banyak. Kemudian yang ketiga, apa? Bahan mentah, sumber daya alam kita melimpah ruah. Di sisi lain, kita belum mampu mengolah industri tersebut. Oleh karena itu, bahan mentah ini diperlukan oleh Singapura untuk bahan mentah mereka dalam membangun sebuah industri. Keuntungan yang lain yang didapat Indonesia antara kerjasama dengan Singapura ini adalah yang pertama, ketika Singapura menginvestasikan modalnya di Indonesia, misal dengan cara membangun perusahaan atau pabrik seperti industri
membuka lapangan pekerjaan nih bagi rakyat kita, ya nggak? Kemudian yang kedua, menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian mengurangi pengangguran. Kemudian menumbuhkan sektor ekonomi yang ada di negara kita. Oke, materi yang kedua yaitu mengenai faktor pendorong dan penghambat interaksi antar negara-negara di Asia Tenggara. Langsung saja yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong interaksi antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah persamaan atau perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara itu mempunyai sumber daya alam yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, sehingga negara yang tidak mempunyai sumber daya alam tadi itu harus bekerja sama dengan negara-negara lain. Contohnya tadi kayak Singapura. Singapura itu kan negara maju, negara industri, tapi dia tidak punya sumber daya alam, sehingga dia wajib bekerja sama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya itu untuk memasok bahan mentah atau sumber daya alam untuk mendukung industrinya tadi. Nah, kalau persamaan sumber daya alam misalnya ya Indonesia dengan negara-negara yang menghasilkan minyak bumi. Nah, harga minyak ini mereka akan sepakati lewat sebuah organisasi, gitu ya. Jadi berapa sih harga minyak di sebuah negara? Nah, biar harganya sama dan mereka membuat sebuah organisasi. Biasanya ini namanya OPEC. Jadi faktor pendorong yang kedua yaitu faktor kesamaan dan perbedaan wilayah. Nah, negara-negara di Asia Tenggara ini kan punya satu wilayah yang sama. Satu wilayah ini akan harus melakukan kerjasama ketika ingin menjaga stabilitas atau keamanan di wilayah tersebut. Nah, sekarang faktor penghambat interaksi antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Contohnya bagaimana? Ideologi itu adalah dasar yang dipakai oleh sebuah negara. Kalau ideologi bangsa kita itu kan Pancasila, yaitu dia harus sesuai dengan sila kelima Pancasila ini ada ketuhanan yang Maha Esa, berarti setiap warga harus bertuhan atau beragama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial. Nah, 5 pilar ini adalah ideologi negara kita. Beda lagi dengan negara seperti kayaknya Korea Utara. Korea Utara itu kan negara tertutup. Ketika ada sebuah negara yang mau kerjasama dengan korup, biasanya ini agak lebih dibatasi. Jadi tidak seperti negara kita yang kita punya politik bebas aktif gitu ya. Kita boleh kerjasama dengan negara lain. Tapi kalau di Korea Utara ini sedikit dibatasi karena di sana memang ideologinya komunis kayak gitu. Jadi berbeda. Ketika mau kerjasama, lihat dulu ideologi bangsanya seperti apa. Bisa jadi itu mempengaruhi interaksi antar negara di Asia Tenggara. Faktor penghambat yang kedua adalah konflik atau peperangan. Nah, contohnya misalkan sekarang yang sedang bermasalah itu kan negara-negara di Timur Tengah, contohnya kayak Suriah. Tidak mungkin kan kita melakukan kerjasama ke Suriah sedangkan di sana sedang terjadi peperangan. Jadi misalkan Indonesia mau mengekspor barang ke Suriah, wah itu belum sampai, bisa jadi kita sudah dihadang tentara sekutu atau lain sebagainya. Nah, itu juga menghambat kerjasama. Faktor penghambat yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan masing-masing negara. Contohnya misalkan Indonesia, pemerintah kita itu lebih mengedepankan kepentingan peningkatan ekonomi. Bisa jadi kayak Singapura itu dia lebih mengedepankan peningkatan teknologi. Nah, ketika dua negara ini punya kepentingan mana yang bisa mendukung kepentingan di dalam negerinya kayak gitu. Kalau Indonesia percepatan ekonomi kerjasama dengan Singapura karena di sana teknologinya tinggi, bisa jadi kita akan kerjasama dengan Singapura untuk mendukung teknologi di negara kita. Jadi seperti itu. Baik, materi yang ketiga yaitu mengenai bentuk kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara. Coba kalian lihat video berikut ini untuk lebih detailnya.
Bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu di bidang sosial dan budaya. Contohnya adalah pembangunan yang menekankan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, dan pembayaran upah yang murah. Contoh yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, pertukaran seni, budaya, dan film ASEAN. Yang ketiga, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement, disingkat ATA. Yang terakhir, contohnya adalah pengadaan SEA Games. Dua, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di antara negara-negara ASEAN. Misalnya, dengan ditandatanganinya ZOPFAN atau Zona Bebas Damai dan Netral. Kemudian ditandatanganinya Pertemuan SEAN-WFZ atau Kawasan Bebas Nuklir. Kemudian yang ketiga ditandatanganinya Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau disingkat TAC and in Southeast Asia. 3. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contohnya adalah beasiswa pendidikan di Singapura. Misalnya pelatihan pengelolaan jasa, pelabuhan udara, kesehatan, keselamatan kerja, dan industri. Selain itu, Indonesia juga menawarkan beasiswa untuk pelajar-pelajar di Asia Tenggara seperti bidang kedokteran, bahasa, dan seni. 3. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Pasar tunggal ini disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Dalam istilah asing disebut dengan ASEAN Economic Community. Tujuan dibentuknya MEA antara lain adalah memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya MEA, maka suatu negara bebas menjual barang dan jasa ke negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, adanya MEA, maka arus tenaga kerja profesional seperti dokter, akuntan, guru, ahli teknik, dan lain sebagainya dapat bekerja di negara-negara Asia Tenggara. Kondisi ini menyebabkan persaingan kerja semakin tinggi di wilayah Asia Tenggara. Oke anak-anakku semuanya, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ketika ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa taruh di bawah kolom komentar atau kalian bisa chat pribadi melalui nomor WA Miskoin. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu belajar. Jangan lupa ibadahnya dijaga ya. Terima kasih atas perhatiannya.